Halo semuanya, kata orang. Di usiaku yang hampir 50 ini, penampilanku masih sangat menarik. Bahkan banyak yang bilang aku cantik. Melalui video ini aku akan menceritakan perasaan yang ada dalam anganku selama ini. Tolong bantu aku dengan subscribe dan tinggalkan komentar terbaikmu. Simak videonya hingga akhir, karena ini bukan sekedar cerita. Aku masih ingat dengan jelas. Hari itu langit kampung kami berwarna keemasan matahari. Baru saja mulai turun dari singgasananya, menyisakan semburat jingga di sela-sela pepohonan kelapa yang melambai perlahan diterpa angin laut. Aku sedang duduk di beranda rumah, menikmati segelas teh manis hangat. Setelah selesai mencuci baju, tiba-tiba terdengar suara riuh dari arah jalan desa. Orang-orang berkumpul, anak-anak berlarian. Ibu-ibu menjulurkan kepala dari balik jendela. Ada apa gerangan? Itu pertama kalinya aku mendengar kabar bahwa Raka pulang. Raka, nama itu sempat menghilang dari pembicaraan warga selama bertahun-tahun. Dulu, ia hanyalah anak muda biasa, seperti yang lain. Anak tukang kayu tua yang tinggal di Yujenggeng, sering main leong-leong di lapangan dekat dermaga. Tapi entah bagaimana, ia memilih jalannya sendiri. Ia pergi merantau entah kemana. Dan tak pernah ada kabarnya selama lebih dari 1 dekade. Kini, ia kembali. Langkahnya mantap, wajahnya lebih dewasa, matanya penuh cerita. Ia datang bukan sebagai pemuda lugu yang dulu pergi, tapi sebagai lelaki yang membawa kenangan, pengalaman, dan semangat untuk membangun sesuatu dari nol. Ia langsung merehab rumah peninggalan orang tuanya. Rumah kayu sederhana yang sudah agak lapuk dimakan waktu. Tapi ia tidak menyerah. Dengan tangannya sendiri, ia membersihkan halaman, mengecat pagar, dan memasang spanduk kecil di depan toko kelontong Raka. Aku melihat semua itu dari kejauhan, hatiku berdebar tanpa alasan yang jelas. Mungkin karena rasa penasaran, mungkin juga karena insting wanita yang bisa merasakan aura ketenangan dari seseorang, hanya dengan melihat senyumnya. Kabar pun menyebar, cepat, katanya. Ia pernah tinggal di negeri seberang di tempat salju turun, dan langit bisa menjadi gelap di siang bolong. Katanya, ia bekerja di pelabuhan besar, belajar bahasa asing, bahkan sempat hidup susah, sebelum akhirnya bisa pulang dengan Capulet. Aku tak tahu benar atau tidaknya. Yang pasti, kehadirannya membawa angin segar di tengah rutinitas monoton yang kujalani, sejak suamiku pergi berlayar. Dan entah mengapa, setiap kali kulihat ia sedang menyiram bunga di depan tokonya, atau membersihkan etalase, hatiku terasa aneh. Seperti ada getaran kecil, samar tapi nyata, sebuah penasaran yang tak bisa kusembunyikan. Siapa sebenarnya Raka? Apa yang membuatnya pulang, dan mengapa, dari sekian banyak orang di kampung ini, ia justru membuatku merasa hidup lagi. Sejak hari pertama Raka pulang, toko itu mulai berubah. Dari sekadar bangunan kayu tua yang nyaris terlupakan, kini menjadi tempat yang ramai dikunjungi. Aku tak tahu bagaimana caranya, tapi hanya dalam waktu beberapa minggu, toko itu sudah penuh dengan barang-barang lengkap mulai dari beras, gula, minyak goreng, hingga sabun mandi, dan rokok kretek kesukaan para nelayan. Aku mulai sering melewatinya. Awalnya hanya sekadar melihat-lihat, lalu membeli garam atau teh celup. Tapi semakin hari, kedatanganku ke toko itu terasa lebih dari sekadar belanja. Entahlah, mungkin karena cara ia menyambutku selalu begitu hangat. Ia tidak seperti penjual biasa. Ia tidak buru-buru ketika aku lama memilih barang, juga tidak pernah memotong pembicaraanku, meskipun hanya soal cuaca. Kami mulai punya ritme sendiri. Setiap pagi, jika langit cerah dan ombak sedang tenang-tenangnya, aku datang sebelum matahari terlalu tinggi. Aku suka duduk di kursi plastik biru yang ia letakkan di samping tokonya. Kadang hanya untuk menemani ia membuka dus-dus barang kiriman dari Koda. Kadang hanya untuk mendengarkan cerita-cerita Nia tentang dunia di luar sana. Ia bercerita tentang kereta cepat yang bisa meluncur seperti peluru, tentang gedung-gedung tinggi yang seakan menyentuh awan, tentang orang-orang asing yang bicara bahasa yang tak pernah kupahami. Dan setiap kali ia bercerita, matanya bersinar, seperti masih ada api kecil yang menyala di dalamnya, api yang membuatnya tetap hidup. Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya.
Suamiku memang lelaki baik, tapi ia jarang bercerita, apalagi tentang hal-hal yang bukan soal laut dan ikan. Kami hidup berdampingan, tapi hati kami seperti berjalan di jalur yang berbeda. Namun dengan Raka, entah mengapa, setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa penting, seperti ia sedang membagi bagian dari jiwanya padaku. Dan tanpa sadar, toko kecil itu bukan lagi hanya tempat menjual sembako. Bagiku, itu adalah pintu kecil menuju dunia yang baru. Dunia di mana hati bisa berbicara tanpa suara, dan rasa bisa hadir tanpa disadari. Hari-hariku mulai berubah. Setiap pagi, sebelum terik matahari menyengat, aku selalu menemukan alasan untuk datang ke tokonya. Kadang membeli gula, kadang minyak goreng, atau bahkan hanya sekadar mencari kembalian uang belanja yang pas. Aku tahu Raka pasti tersenyum ketika melihatku datang. Senyum itu bukan senyum biasa penjual pada pelanggan. Itu lebih dalam. Kami punya rutinitas kecil yang tak pernah dibicarakan secara terbuka, tapi selalu terasa nyata. Jika cuaca sedang baik dan toko tidak terlalu ramai, ia akan mengajakku duduk di bawah pohon jambu yang rindang di samping rumahnya. Di sanalah kami sering bercerita tentang apa saja, tentang masa lalu, tentang kenangan kecil, tentang mimpi-mimpi yang sempat tertunda. Aku menceritakan padanya bagaimana aku pertama kali bertemu dengan suamiku saat ia masih muda dan penuh semangat. Aku ceritakan juga bagaimana perlahan-lahan cinta itu berubah menjadi kebiasaan, bagaimana hubungan yang dulunya hangat menjadi dingin karena jarak dan waktu. Ia mendengarkan tanpa menyela, matanya tak pernah lepas dariku, dan entah mengapa di hadapannya aku bisa menangis tanpa malu. Raka pun akhirnya mulai membuka hatinya. Ia ceritakan perjalanan hidupnya yang keras, bagaimana ia harus bekerja siang dan malam di pelabuhan asing, bagaimana ia hampir putus asa karena merasa sendirian, bagaimana ia pernah jatuh cinta pada seorang wanita dari negara lain, tapi akhirnya memilih pulang karena merindukan bau laut kampung halaman di Tempot itu. Katanya suatu hari, sambil menatap langit biru, aku bisa punya banyak uang, mobil, apartemen besar, tapi rasanya tetap kosong, seperti ada bagian dari diriku yang tertinggal di sini. Aku diam, hatiku berdebar. Aku ingin bertanya, bagian itu masih ada, tapi aku takut kalau jawabannya ternyata bukan tentangku. Waktu terasa berjalan lambat ketika kami bersama. Sinar matahari yang menyelinap dari daun-daun jambu terasa begitu hangat. Angin laut yang berhembus pelan membawa aroma garam dan kenangan. Aku mulai merasa nyaman di dekatnya, lebih nyaman dari yang pernah kurasakan dalam beberapa tahun terakhir. Tapi di balik semua kehangatan itu, ada sesuatu yang mulai menggerogotiku. Perasaan ini bukan lagi sekadar kedekatan biasa. Ini sudah melewati batas tembok yang seharusnya tak kuturuni. Aku seorang istri, meskipun suamiku sedang berlayar jauh, janji yang pernah kuucapkan tak boleh dilupakan begitu saja. Namun, setiap kali kulihat matanya, semua keraguan itu seperti lenyap, seolah ia bisa membaca hatiku, lalu menenangkannya tanpa kata. Dan disitulah aku mulai takut, karena aku tahu, jika ini terus berlanjut, aku mungkin tak akan sanggup lagi berpura-pura bahwa semua ini hanya soal obrolan ringan di bawah pohon jambu. Minggu demi minggu berlalu, musim penghujan mulai tiba, langit seringkali mendung, dan ombak di laut terasa lebih ganas dari biasanya. Tapi toko Raka tetap ramai dikunjungi. Ia pandai menyambut setiap orang dengan senyum dan sapaan hangat. Bahkan hujan deras tak mampu menghalangi kehadiranku. Aku datang meskipun hanya untuk sekadar dudak-dudak di dalam, menikmati secangkir kopi pahit buatan tangannya. Aku suka caranya menyeduh kopi perlahan. Penuh perhatian Siolola itu bukan sekadar minuman, tapi ritual untuk membuka hati. Di luar, hujan turun tanpa henti. Di dalam, kami berdua diam-diam saling membangun dunia kecil yang nyaman. Aku mulai kehilangan hitungan berapa kali aku pulang larut dari tokonya. Tetangga mulai berbisik, tapi entah kenapa, aku tak peduli lagi. Karena saat itu, suamiku belum juga pulang. Ia sudah berlayar selama 8 bulan, jauh melebihi jadwal biasanya. Suratnya pun semakin jarang. Terakhir, ia hanya menulis satu kalimat singkat di secari kertas. Doakan aku sampai pulang. Entah mengapa, kata-kata itu seperti menusuk perlahan-lahan, membuat rasa kesepianku semakin dalam. Dan di tengah kesepian itu,
Hanya ada satu tempat yang bisa kucari. Toko Raka. Aku mulai sering bermimpi tentangnya. Tentang senyumnya. Tentang cara dia menyentuh tanganku ketika memberikan kembalian. Tentang bagaimana ia selalu tahu apa yang harus dikatakan ketika hatiku sedang gelisah. Pagi-pagi buta, kadang aku bangun dengan napas tersenggel-senggel karena mimpi buruk. Mimpi bahwa ia pergi lagi, meninggalkanku sendiri seperti dulu. Tapi begitu matahari terbit, aku langsung mencari jalannya. Seperti magnet yang tak bisa dibohongi. Aku tertarik padanya. Dan Raka, ia selalu ada. Seperti janji yang tak pernah diucapkan dengan suara keras. Suatu sore, saat hujan baru saja reda dan udara masih lembab, Raka tiba-tiba berkata pelan, "Kamu tidak perlu merasa bersalah, Maya." Aku terdiam, jantungku berdebar. "Aku tahu kamu sedang merasa sendirian," lanjutnya tanpa menatapku. "Tapi kamu tidak benar-benar sendirian. Aku di sini." Aku ingin menjawab, ingin bilang bahwa aku tidak sedang mencari pengganti, bahwa aku hanya butuh seseorang yang mau mendengarkanku. Tapi lidahku keluh, karena aku tahu, di balik semua alasan itu, perasaanku padanya bukan lagi sekadar rasa nyaman. Itu adalah cinta, meskipun salah, meskipun terlarang. Aku mulai menyadari bahwa hati tidak bisa dibohongi. Semakin sering aku ke toko Raka semakin dalam pula rasa itu tumbuh perlahan, tanpa suara, seperti akar yang menjalar di bawah tanah. Awalnya hanya sekadar kenyamanan, tapi kini sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih, sesuatu yang terasa begitu nyata. Raka mulai mengajakku berbicara tentang masa depan, bukan soal hubungan kami, tapi soal tokonya. Ia ingin mengembangkan usaha, mau memasukkan barang-barang baru, menambah etalase, bahkan membuka layanan antar untuk warga sekitar. Aku senang ketika ia memintaku memberikan ide. Ada rasa dihargai yang tak pernah lagi kurasakan sejak suamiku pergi berlayar. Kami duduk bersebelahan di bangku kayu depan toko, membuat daftar belanja barang dagangan baru. Tiba-tiba angin laut bertiup cukup kencang, dan sehelai rambutku tersangkut di bibir. Aku belum sempat menyisirkannya. Raka sudah lebih dulu mengusapnya dengan gerakan lembut. Sentuhannya singkat, tapi cukup membuat jantungku berdebar kencang. "Maaf," katanya pelan. Matanya sedikit ragu. Aku menggeleng cepat. "Tidak apa-apa." Kami diam sejenak. Hanya suara ombak di kejauhan, dan burung camar yang bersahutan. Tapi di antara semua itu, ada getaran kecil di udara. Sesuatu yang tak bisa disentuh, tapi bisa dirasakan. Seperti detik-detik sebelum badai tiba. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan melanjutkan catatan di buku kecil kami. Tapi pikiranku melayang. Aku ingat bagaimana rasanya sentuhan tangannya. Hangat, perlahan, seolah ia juga tak ingin melepaskan aku. "Senang kamu ada di sini," ucapnya tiba-tiba. Aku mendongak, matanya menatapku. Dalam, tak ada keraguan di dalamnya, hanya ketenangan. Dan entah mengapa, kata-kata itu terasa seperti pengakuan kecil dari hati yang selama ini diam. Aku menunduk, berusaha menyembunyikan wajahku yang mulai panas. "Aku juga." Dan dari satu kalimat itu, segalanya terasa berbeda. Sejak hari itu, kedekatan kami bukan lagi hanya soal obrolan atau ide bisnis. Ada perasaan yang saling mengetuk hati, meskipun tak pernah diucapkan dengan jelas. Meskipun kami masih berusaha membalutnya dengan alasan-alasan lain, tapi kami berdua tahu, cinta itu sudah hadir. Cinta yang lahir dari kesepian, dari kenyamanan, dari perkokopan-perkokopan malam dan siang yang penuh makna. Cinta yang tumbuh perlahan, tapi kuat, seperti akar yang semakin dalam, tak akan mudah dicabut. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa hidup lagi. Meskipun aku tahu, jika semua ini terus berlanjut, maka batas-batas yang selama ini kukeramatkan akan mulai runtuh satu persatu. Kami mulai berani keluar dari batasan toko. Mula-mula hanya alasan sederhana mencari kemasan plastik yang lebih murah di pasar ikan sebelah, atau membeli gula dalam jumlah besar dari agen di kota kecamatan. Tapi lama-lama jalan-jalan itu menjadi rutinitas tersendiri. Bukan lagi sekadar urusan dagang, tapi seperti perjalanan kecil berdua, di mana dunia terasa begitu luas dan kami hanya dua orang di dalamnya. Aku selalu menunggu pagi dengan rasa semangat yang tak biasa. Aku akan bersiap cepat,
memastikan rambut rapi dan baju tidak kusut. Meskipun aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya soal etika kerja. Padahal, hatiku tahu betul aku ingin terlihat baik di hadapannya. Kami naik motor tua milik Raka, yang suaranya seringkali menggelegar di jalanan sempit desa. Ia membiarkanku duduk di depan, sementara ia berkendara dengan tenang. Sesekali, menyentuh bahuku untuk memberi oba-oba jika akan belok atau mengerem. Sentuhan kecil itu cukup membuat dadaku berdebar sepanjang perjalanan. Di Pasar Ikan, semua orang sudah mulai mengenal kami sebagai pasangan langganan baru. Pedagang sayur bahkan mulai menyapa kami dengan panggilan Mas dan Mbak, seolah-olah kami benar-benar sepasang suami istri. Aku selalu tertawa kecil ketika mendengarnya. Tapi Raka menjawab dengan senyum yang sama tenangnya, tanpa membantah. Mereka pasti mikir kita suami istri, bisikku suatu hari, saat kami sedang menunggu antrian di warung kopi tempat kami biasa sarapan. Raka menoleh padaku, matanya menyipit karena sinar matahari. Kalau mereka tahu apa yang ada di hatimu, mungkin mereka akan marahin kita. Aku diam. Kalimat itu menusuk pelan, tapi dalam, karena aku tahu, di balik candaan itu, ia juga merasakan hal yang sama, bahwa setiap detik bersama adalah penantian untuk sesuatu yang belum bisa kami ucapkan. Saat itu, angin laut bertiup cukup kencang, rambutku berkibar, dan ia sempat menyisirnya dengan jarinya, sebelum angin membawa helai-helen itu lagi. Gerakan itu begitu alami, begitu ringgan, tapi cukup membuatku hampir lupa cara bernapas. Dan aku mulai tak bisa bohong pada diriku sendiri. Aku mencintainya. Tidak, bukan sekadar suka atau nyaman. Ini adalah cinta yang tumbuh perlahan, tapi kuat. Cinta yang datang saat aku paling rapuh, saat kesepian menjadi sahabat sehari-hari. Dan meskipun aku tahu, cinta ini salah, aku tak punya kekuatan lagi untuk melawannya. Hati ini mulai terasa sesak, bukan karena penyesalan, tapi karena rasa bersalah yang tak pernah berhenti menghantuiku di setiap langkahku. Aku masih ingat wajah suamiku saat ia pamit berlayar, senyumnya yang biasa itu. Matanya yang selalu teduh, meskipun hidup kami tidak pernah mudah. Aku ingat bagaimana ia mencium keningku sebelum naik ke kapal, dan berkata pelan, "Tunggu aku pulang ya." Dan aku menjawab dengan anggukan pasti, tapi sekarang, apa yang telah kulakukan? Di satu sisi, aku tahu bahwa cinta pada Raka bukanlah hal yang bisa direncanakan. Ia datang seperti ombak laut perlahan-lahan, tanpa permisi, sampai akhirnya menggenangi seluruh hatiku. Tapi di sisi lain, aku adalah seorang istri, wanita yang pernah berjanji setia dalam suka dan duka, wanita yang namanya masih tertulis sebagai milik orang lain. Setiap kali pulang dari toko Raka, aku memandangi foto pernikahan kami yang tergantung di dinding ruang tamu. Wajahku tersenyum di sana. Bahagia, polos, belum tergores oleh keraguan dan dosa. Aku duduk di kursi kayu tua, menatap foto itu lama sekali. Tanganku gemetar, aku ingin menangis. Tapi air mata itu enggan keluar. Mungkin karena aku sudah terlalu sering berbohong pada diriku sendiri. Anak-anakku juga mulai bertanya-tanya. "Bu, kenapa Mama sering banget ke toko Mas Raka?" Pertanyaan polos dari anak bungsuku membuatku hampir kehilangan napas. Aku hanya tersenyum kecut dan menjawab, "Mama, cuma bantuin Mas Raka belanja barang-barang tokonya." Tapi si Suleng, yang lebih besar dan lebih paham, diam saja menatapku. Matanya menyiratkan banyak hal, kecurigaan, kekhawatiran, bahkan mungkin rasa sedih. Aku tahu mereka mulai merasakan ada yang berubah, dan semakin hari, semakin berat pula beban di hatiku. Raka pun mulai menyadari perubahan itu. Suatu sore, ketika aku datang ke tokonya dengan wajah murung, ia langsung bertanya, "Ada apa, Maya?" Aku menggeleng pelan. Aku merasa bersalah. Ia diam sejenak, lalu mendekatiku. "Kamu gak harus merasa begitu. Aku gak pernah memaksamu untuk ada di sini." Aku mengusap air mata yang akhirnya berhasil menetes. Tapi aku tetap saja merasa salah. Aku masih istri orang, Raka. Meskipun suamiku jauh, janji itu tetap ada. Dan aku malah belum selesai kalimatku. Tangannya menyentuh punggungku dengan lembut. Kamu gak sendirian. Aku di sini bukan untuk membawamu pergi dari masa lalumu.
Aku di sini untuk menemanimu mencari jawaban. Aku menangis di pelukannya. Di tengah aroma kayu dan minyak tanah yang menempel di bajunya, aku merasa seperti seorang wanita yang sedang berada di persimpangan jalan. Satu jalan membawaku pada janji yang pernah kubuat. Satu jalan lagi membawaku pada cinta yang tumbuh tanpa izin. Dan aku belum tahu mana yang harus kupilih. Hari itu langit terasa lebih gelap. Meskipun matahari belum juga tenggelam, awan mendung bergelantungan rendah. Seolah-olah turut berduka atas sesuatu yang belum sempat ku mengerti. Aku sedang mencuci piring di belakang rumah, ketika suara motor berhenti di depan pagar. Aku tidak mengenal suara knalpot itu, tapi instingku langsung memberitahu bahwa ini bukan kunjungan biasa. Langkah kaki tergesa-gesa menuju pintu. Seseorang mengetuk pelan. Aku membuka pintu dan melihat dua lelaki asing berdiri di sana, seorang petugas pelabuhan dan seorang lagi nelayan tua yang sering mondar-mondir di dermaga. Wajah mereka murung, matanya berkata banyak hal tanpa perlu bicara. "Bu Maya?" tanya salah satu dari mereka dengan suara serak. Aku mengangguk pelan, jantungku mulai berdebar. Lelaki itu menyerahkan selembar surat kecil yang sudah agak lusuh. "Ini dari kantor pelabuhan, kapal yang ditumpangi Bapak Joko. Helen, selama 2 minggu terakhir. Tadi pagi baru ada konfirmasi resmi." Aku menerima surat itu dengan tangan gemetar. Belum sempat aku membacanya, lelaki itu melanjutkan. "Kapalnya dinyatakan hilang di tengah badai besar. Sampai saat ini belum ada penemuan korban atau bangkainya. Dunia seperti berhenti berputar." Aku memegang surat itu erat-erat, seolah-olah bisa membuat kata-katanya berubah menjadi kabar baik. Tapi tak peduli seberapa keras aku berusaha, kalimat itu tetap sama. Kapal KM Lentera Bahagia dinyatakan hilang. Dalam cuaca buruk, seluruh awak kapal dinyatakan meninggal dunia. Aku ingin menangis, tapi air mata tak kunjung datang. Aku ingin berteriak, tapi suaraku lenyap. Aku hanya bisa berdiri di ambang pintu dia memitong, seperti patung yang baru saja kehilangan nyawanya. Suamiku pergi, tidak dengan ucapan pamit, tidak dengan pelukan terakhir, hanya lenyap begitu saja. Ditelan ombak dan angin laut yang tak pernah bersalah. Anak-anak keluar dari kamar, melihat ekspresiku yang kosong. Mereka tak bertanya, mungkin mereka bisa merasakan udara berat yang menyelimuti rumah kami. Malam itu, hujan turun deras, seperti langit ikut menangisi apa yang telah terjadi. Aku duduk sendirian di ruang tamu, masih memandangi foto pernikahan kami. Foto itu terasa begitu jauh, seolah-olah momen itu terjadi di kehidupan orang lain. Di waktu yang sangat lalu, pintu berderit pelan. Raka muncul di ambang. Ia tidak mengetuk, tidak pula menyapa. Ia hanya masuk, lalu duduk di sebelahku tanpa suara. Aku akhirnya menangis. Menangis dalam diam, dan ia tidak mencoba menghentikanku. Ia hanya memelukku erat, di bawah guyuran hujan, dan dentuman petir di kejauhan. Aku akhirnya melepaskan semua kesedihan yang tertahan. Tangisku adalah tangisan seorang istri yang kehilangan suami. Seorang ibu yang harus tegak untuk anak-anaknya, dan seorang wanita yang tiba-tiba merasa sendirian di dunia. Dan di tengah semua itu, hanya satu hal yang pasti. Raka, tidak pergi. Ia tetap di sana, di sisiku, seperti janji yang tak pernah diucapkan, tapi selalu ia pegang. Hari-hari setelah kabar itu terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Aku bangun pagi dengan rasa kosong di dada. Seolah-olah bagian dari diriku telah ikut tenggelam bersama kapal suamiku. Rumah ini terasa lebih sunyi. Anak-anak juga tidak seperti biasanya. Mereka lebih pendiam, lebih sering menatapku dari sudut ruangan, seakan mencoba membaca perasaanku. Upacara tahlilan digelar sederhana di rumah. Tetangga datang bergiliran, membawa nasi kuning dan lauk pauk sebagai bentuk bela sungkawa. Aku menerima semua ucapan mereka dengan senyum paksa. Di luar, aku mencoba tegak, tapi di dalam, hatiku rapuh. Dan di tengah keramaian kecil itu, Raka selalu ada. Ia tidak pernah memaksakan diri untuk bicara banyak. Ia hanya datang, membantu mengatur kursi, menyediakan air minum untuk tamu, atau sekadar duduk di pojokan, sambil memperhatikanku. Dari jauh, matanya penuh makna, seperti ia bisa merasakan apa yang sedang kurasakan, bahkan tanpa kata. Pada malam ketujuh, setelah kabar kematian suamiku, hujan turun lagi.
Kali ini lebih tenang, gerimis saja. Aku duduk sendirian di beranda, menatap langit yang gelap. Aku ingin menangis, tapi air mata sudah habis. Aku hanya bisa merasakan beban berat yang tak bisa dibagi. Tiba-tiba, pintu geser pelan berderit. Raka muncul dengan baju basah karena hujan, membawa segelas teh hangat. "Boleh aku duduk?" tanyanya pelan. Aku mengangguk tanpa menoleh. Ia duduk di sampingku, diam. Kami berdua tidak langsung bicara. Hanya suara tetesan hujan dan desau angin laut yang mengisi keheningan. Lalu, dengan suara lembut, ia berkata, "Kamu gak harus kuat sendirian, Maya." Aku akhirnya menoleh padanya. Matanya teduh, penuh pengertian. Tidak ada penekanan, tidak ada harapan yang terlalu tinggi. Hanya kehadiran, hanya ketenangan. Aku menarik napas panjang. Aku gak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana caranya hidup tanpa dia? Bagaimana menjelaskan pada anak-anak bahwa papa mereka tidak akan pulang? Raka mengangguk. "Itu pasti sulit, tapi kamu gak sendiri. Aku di sini." Aku tersenyum kecil, senyum yang bukan karena bahagia, tapi karena lega. Lega karena ada seseorang yang benar-benar memahami bahwa kesedihan itu bukan sesuatu yang bisa disembunyikan. "Aku masih merasa bersalah," bisikku. Kemudian, meskipun dia sudah tiada, aku tetap merasa seperti melanggar sesuatu yang sakral. Raka menatapku dalam-dalam. "Kamu gak melanggar apa-apa. Kamu cuma manusia biasa yang punya hati, dan hati itu gak bisa dikontrol. Apa yang kamu rasakan selama ini, itu wajar. Itu manusiawi. Jangan salahkan dirimu sendiri." Aku diam. Kata-katanya begitu sederhana, tapi menusuk tepat di hati. Beberapa saat berlalu. Aku akhirnya bertanya, "Kenapa kamu selalu ada di sini?" Ia tersenyum tipis. "Karena aku janji, suatu hari nanti, aku akan menemanimu menemukan cahaya lagi. Meskipun itu butuh waktu." Aku menunduk. Hatiku mulai terasa ringan. Bukan karena kesedihanku hilang, tapi karena aku tahu, kali ini, aku tidak benar-benar sendirian. Dan meskipun aku belum siap untuk mengucapkan kata cinta lagi, aku mulai percaya bahwa cinta itu tetap ada. Bahkan di tengah duka, bahkan di antara debu, kenangan yang masih menempel di jiwaku. Minggu itu, laut terasa lebih tenang dari biasanya. Ombak bergulung pelan, seolah-olah sedang berbisik pada pasir yang putih. Angin bertiup lembut, membawa aroma garam dan kenangan. Aku dan Raka duduk di tepi pantai, yang biasa tempat suamiku dulu selalu pamit sebelum berlayar. Di sanalah ia pergi untuk terakhir kalinya. Dan kini, di sanalah aku duduk bersama orang yang entah mengapa membuat hatiku hidup lagi. Kami tidak banyak bicara sejak tadi pagi, hanya berjalan berdampingan dari toko ke sini, dengan langkah yang seringkali menyentuh ujung jari satu sama lain. Aku tidak menepisnya, tidak seperti dulu, ketika sentuhan kecil saja cukup membuatku panik. Sekarang, rasanya alami, langit biru tanpa awan, membuat suasana semakin syahdu. Burung camar terbang rendah, memecah kesunyian sesekali. Aku menggigit bibirku sendiri, takut akan apa yang mungkin akan dikatakan Raka hari ini. Entah mengapa, hari ini terasa berbeda, seperti hari di mana segala keraguan harus berakhir. "Maya," panggilnya. Akhirnya, suaranya pelan, tapi pasti. Aku menoleh, matanya menatap lurus ke depan, ke arah laut lepas. Tapi ekspresinya tegak, seolah-olah ia sedang mengumpulkan semua keberanian yang ia punya. "Aku gak pernah bermaksud datang dan mengambil hatimu begitu saja," katanya pelan. "Aku juga gak pernah mau menjadi pengganti siapapun." Tapi, ia menarik napas panjang. "Tapi aku mencintaimu." Kalimat itu melayang di udara, seperti angin yang baru saja berubah arah, membuat dadaku terasa hangat, tapi juga sesak. Aku diam, tak bisa berkata apa-apa. Raka akhirnya menoleh padaku, matanya penuh makna. "Aku mencintaimu bukan karena kamu istri orang, atau karena kamu sedang rapuh. Aku mencintaimu karena kamu adalah kamu. Karena kamu masih punya cinta yang tulus untuk anak-anakmu. Karena kamu masih punya semangat, meskipun duniamu sempat runtuh. Karena kamu masih percaya pada kebaikan, meski hidup tidak selalu baik padamu." Aku menahan napas. Air mata mulai naik,
tapi aku menahannya. Aku tak ingin menangis di saat ia sedang berkata jujur. Aku gak minta kamu langsung menjawab. Lanjutnya, aku juga gak minta kamu lupa pada masa lalumu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa jika suatu hari nanti kamu merasa siap untuk mencoba lagi, untuk hidup lagi, aku akan ada di sana, menunggumu. Aku akhirnya meneteskan air mata. 1, 2, lalu berturut-turut. Tapi kali ini, itu bukan air mata kesedihan, bukan penyesalan. Itu adalah air mata dari seorang wanita yang akhirnya tahu bahwa cinta itu nyata, bahwa cinta itu bisa datang, bahkan di tengah duka. Aku menatap matanya. Aku takut, bisikku. Aku juga, jawabnya jujur. Tapi kita nggak harus takut sendirian. Aku tersenyum, walaupun pipiku basah. Lalu, perlahan, aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Ia tidak mengelak, hanya diam, membiarkanku menemukan kenyamanan di sisinya. Di atas pasir pantai yang sama tempat suamiku pergi, aku akhirnya mendengar kata yang selama ini aku hindari, cinta. Dan kali ini, aku tidak lari darinya. Hari-hari setelah percakapan di pantai terasa berbeda, bukan karena segalanya menjadi lebih mudah, tapi karena aku mulai bisa melihat cahaya di ujung jalan yang gelap. Aku tidak langsung menjawab perasaan Raka dengan kata-kata. Aku tahu, hatiku masih menyimpan bayang-bayang suamiku. Masih ada rasa bersalah yang sesekali datang mengetuk pintu jiwa. Tapi kali ini, aku tidak lagi menolak kehadiran Raka. Aku menerimanya sebagai bagian dari hidupku yang baru. Kami mulai menjalani hubungan dengan perlahan, tidak terburu-buru. Seperti langkah kaki di pasir basah, kami membangun fondasi yang kuat. Meskipun ombak kadang mencoba menghapusnya, Raka tetap membuka tokonya seperti biasa. Tapi sekarang, ia punya teman kerja yang bukan hanya sekadar pembeli. Aku mulai membantunya mengatur stok barang, mencatat pengeluaran dan pemasukan, bahkan mencoba membuat ide promosi sederhana. Ia selalu mendengarkan pendapatku dengan serius, tanpa meremehkan atau memotong. Di sisinya, aku merasa dihargai, diperlakukan sebagai partner, bukan sekadar wanita yang sedang rapuh. Warga desa mulai terbiasa melihat kami bersama. Iwalnya masih ada bisikan-bisikan kecil, tatapan ragu, dan beberapa pandangan sinis dari orang-orang tua yang masih memegang erat adat. Tapi lambat laun, mereka mulai menerima, karena mereka melihat sendiri bagaimana Raka memperlakukanku dengan sopan, penuh pengertian, dan tulus. Anak-anak juga mulai nyaman dengannya. Si bungsu, yang dulunya malu-malu, kini senang dipangku oleh Raka. Ia akan tertawa lepas ketika Raka bercerita tentang hal-hal lucu dari masa mudanya. Anak sulangku, yang sempat curiga, akhirnya berkata padaku suatu hari, "Mama kelihatan lebih senang sekarang." Aku tersenyum. "Iya nak, Mama memang lebih baik sekarang." Dan itu benar, aku memang lebih baik. Lebih ringan. Laskapan luka itu belum sepenuhnya hilang. Aku sudah bisa bernapas lagi. Suatu sore, saat toko hampir tutup, Raka berkata padaku, "Aku ingin kamu tahu, aku gak pernah mau menggantikan siapapun di hatimu." Aku menoleh, terkejut dengan katanya. "Aku cuma ingin menjadi bagian dari hidupmu yang baru." Lanjutnya pelan, "Terserah kamu mau memberiku tempat sebesar apa. Aku akan tetap di sini." Aku menatap matanya, dan untuk pertama kalinya, aku bisa menjawab dengan tenang. "Aku sudah mulai membuka hati untukmu, Raka." Itu bukan arti bahwa aku sudah lupa pada masa laluku, tapi artinya, aku percaya padamu. Ia tersenyum. Senyum itu adalah hadiah terbaik yang bisa kuterima di tengah perjalanan hidupku yang rumit. Dan di bawah langit senja yang hangat, dengan angin laut yang bertiup perlahan, aku tahu, kami tidak sedang berlari menuju sesuatu yang instan. Kami sedang membangun sebuah masa depan, pelan, tapi pasti. Momen itu tiba ketika Raka akhirnya memutuskan untuk membicarakan perasaannya secara resmi kepada keluarganya. Aku tahu ia tidak ingin melangkah tanpa sepengetahuan orang-orang terdekatnya. Apalagi setelah segala yang telah kami lalui dari awal pertemuan hingga duka yang menyatukan. Aku merasa gugup saat ia mengajakku datang ke rumah ibunya. Rumah tua yang berdiri sederhana di ujung gang desa, dengan halaman penuh bunga Kamboja dan jambu air yang rindang.
Aku belum pernah bertemu langsung dengan Ibu Raka sebelumnya. Hanya sesekali melihat dari kejauhan, saat ia datang ke tokonya membeli kopi atau gula. Kami duduk di ruang tamu yang bersih, dengan kursi kayu dan meja rendah, yang masih asli peninggalan almarhum suaminya. Ibunya menatapku dengan pandangan tenang, tapi aku bisa merasakan ada sedikit keraguan di balik tatapan itu. Bagaimana tidak, aku adalah wanita yang dulu pernah menjadi istri orang lain, dan kini hadir di hidup putranya, Raka. Duduk di sebelahku, diam, memberiku dukungan lewat bahasa tubuhnya. Ia tak langsung bicara banyak, ia biarkan ibunya lebih dulu membuka percakapan. Maya, panggil Ibu Raka pelan. Suaranya lembut, tapi tegas. Aku sudah sering dengar tentang kamu dari tetangga, tapi hari ini, aku ingin dengar langsung dari kamu. Aku menelan ludah. Tanganku gemetar di pangkuan. Saya minta maaf jika selama ini ada yang kurang pantas dari saya, Bu. Ibunya tersenyum tipis. Jangan minta maaf dulu, ceritakan saja padaku. Bagaimana kamu dan Raka sampai saling kenal? Dan apa niatmu sekarang? Aku mulai menceritakan semuanya. Perlahan, jujur, aku ceritakan masa laluku sebagai istri seorang pelaut. Bagaimana kesepian membuatku mencari kenyamanan. Bagaimana Raka hadir bukan sebagai pengganti, tapi sebagai sahabat yang kemudian menjadi cinta. Aku juga tekankan bahwa aku tidak pernah lupa pada janji pernikahanku dulu. Tapi hidup membawaku pada titik di mana aku harus mulai belajar mencintai lagi. Ibunya mendengarkan tanpa menyela. Sesekali matanya menerawang, seperti mengingat sesuatu. Dari masa lalu setelah aku selesai, ia menatapku dalam-dalam. Kamu wanita yang punya hati besar, Nak Maya. Kamu tidak menipu dirimu sendiri. Itu langkah pertama dari kejujuran. Lalu ia menoleh pada Raka. Dan kamu juga tahu, hubungan ini gak akan mudah. Ada banyak mata yang akan melihat, banyak mulut yang akan bicara. Raka menjawab dengan suara mantap. Tapi Mama juga tahu, aku gak pernah pulang dengan membawa janji yang kosong. Aku mencintai Maya, bukan karena dia cantik, bukan karena dia baik. Aku mencintainya karena dia manusia yang utuh, yang pernah luka, pernah sedih, tapi masih mau mencoba lagi. Ibunya diam sejenak, lalu dengan senyum yang perlahan merekah, ia berkata, kalau begitu, ayo kita doakan agar kalian diberi jalan yang lurus. Aku menerima kamu, Nak Maya, dengan tulus. Aku menahan air mata. Kepalaku membungkuk dalam hormat. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha menjadi bagian dari keluarga ini dengan baik. Pada malam itu, kami pulang dengan hati yang lebih ringan. Di motor tua milik Raka, angin laut bertiup cukup kencang, tapi aku merasa hangat. Bukan karena jaket tebal yang ia pinjamkan, tapi karena restu yang baru saja kuterima. Keluarga Raka menerimaku. Tetangga mulai terbiasa melihat kami bersama. Anak-anakku bahagia. Bahkan ibu-ibu di warung ikan mulai menyapaku dengan ramah ketika aku datang berbelanja. Hidupku tidak sempurna. Masih ada bekas luka yang kadang terasa sakit. Tapi kali ini, aku tidak lagi merasa seperti kapal tanpa arah. Aku sudah menemukan pelabuhan yang nyaman. Dan pelabuhan itu bernama Raka. Setelah restu dari keluarga Raka, langkah selanjutnya terasa begitu alami. Kami memutuskan untuk menikah. Bukan karena terburu-buru atau tekanan dari siapapun, tapi karena kami tahu ini adalah waktu yang tepat. Aku tidak ingin pesta besar dengan dekorasi mewah dan undangan berderet. Aku juga tidak ingin menjadi pusat perhatian desa dengan segala gosip dan pandangan yang masih menyisakan keraguan. Yang aku inginkan hanyalah satu hal, sebuah janji baru di bawah langit yang sama. Dengan orang-orang terdekat sebagai saksi, kami sepakat untuk menikah sederhana. Upacara hanya akan diadakan di rumah Raka, dengan keluarga inti, tetangga dekat, dan beberapa sahabat lama yang mendukung hubungan kami. Tidak ada tenda besar, tidak ada musik pengiring, hanya doa, air mata bahagia, dan senyuman dari mereka yang tulus mendoakan kebahagiaan kami. Aku duduk di kamar bersama Ibu Raka, membahas daftar tamu undangan dan menu sederhana yang akan disajikan. Ia sudah seperti ibu sendiri bagiku, penuh pengertian, tanpa banyak pertanyaan yang membuatku merasa dihakimi. Kamu gak perlu takut pada masa lalu, Nak Maya, katanya suatu hari sambil menata daftar nama. Yang penting sekarang adalah
niat baikmu di hari ini. Aku tersenyum lembut. Saya berusaha, Bu. Saya ingin semua ini jadi awal yang benar-benar tulus. Raka juga sangat aktif dalam persiapan. Ia mengurus surat nikah, izin dari RT atau RW, hingga memesan baju beskap untuk hari-hari. Setiap kali ia pulang dari urusan administrasi, matanya bersinar. Seolah-olah setiap langkah kecil itu membawanya lebih dekat pada sesuatu yang ia impikan sejak lama. Suatu malam, ketika toko sudah tutup dan angin laut mulai bertiup tenang, Raka datang ke rumahku. Anak-anak sedang tidur. Kami duduk di beranda, menikmati secangkir teh hangat. Aku masih tidak percaya, katanya pelan, memandang langit berbintang. Aku menoleh. Apa yang tidak kamu percaya? Ia tersenyum. Bahwa kamu benar-benar akan menjadi istriku. Bahwa kita akhirnya sampai di titik ini. Aku tertawa kecil. Justru aku yang harus bilang begitu. Kamu itu lelaki yang bisa hidup di mana saja. Di luar negeri. Di kota besar. Tapi kamu memilih kembali ke desa kecil ini. Dan Emily, aku. Ia menatapku serius. Karena cinta nggak butuh tempat besar untuk bertahan. Cinta cukup hadir di hati. Dan di hatiku hanya ada kamu. Aku menunduk. Pipiku memerah. Hatiku terasa hangat. Aku tahu. Meskipun jalanku tidak lurus, aku telah sampai di tempat yang benar. Beberapa hari menjelang pernikahan, aku sempat menemui anak sulungku. Ia duduk di pojok kamar. Diam. Seperti sedang memikirkan sesuatu. Nak, kamu tidak keberatan. Kan kalau mama menikah lagi? Tanyaku ragu. Ia menggeleng pelan. Tidak, Ma. Aku malah senang. Karena sekarang mama tidak kesepian lagi. Aku memeluknya erat. Air mataku menetes tanpa sadar. Aku tahu, jika anak-anakku menerimanya, maka tidak ada alasan lagi untuk ragu. Dan saat itulah aku benar-benar yakin. Ini bukanlah pengganti. Ini adalah bab baru dari hidupku. Bab yang ditulis dengan tinta cinta, kesabaran, dan harapan. Hari itu, langit terasa sangat biru. Tidak ada awan yang menghalangi matahari pagi yang hangat. Angin laut bertiup perlahan, membawa aroma garam dan doa-doa yang mulai terucap. Rumah Raka sudah berubah, bukan hanya karena hiasan bunga sederhana dari kembang mayang yang tergantung di pintu, tapi karena aura ketenangan yang menyelimuti setiap sudutnya. Hari ini adalah hari kami, hari di mana janji baru akan dibuat. Di atas pasir kenangan dan di bawah langit yang sama tempat cinta ini tumbuh perlahan. Aku duduk di dalam kamar pengantin, sebuah ruangan kecil yang biasanya hanya dipakai untuk menyimpan barang-barang lama. Kini, ia menjadi tempat terakhir sebelum aku melangkah menuju masa depan yang telah kutunggu dengan sabar. Ibu Raka membantu menata jilbabku. Aku memakai kebaya putih sederhana. Tidak mewah, tapi penuh makna. Wajahku tampak tenang, meskipun jantungku berdebar tak karuan. Kamu siap? Tanya Ibu Raka pelan. Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum. Saya siap. Anak-anakku duduk di ruang tamu, bersama kerabat dekat. Si sulung memberiku senyuman kecil, seperti isyarat bahwa ia bangga padaku. Si bungsu menjulurkan tangannya, dan aku menggenggamnya erat sebelum melangkah keluar. Di halaman rumah, kursi-kursi kayu sudah disusun rapi. Di tengahnya, 2 kursi tunggu menanti calon mempelai. Dan di sana, Raka sudah berdiri dengan baju beskap sederhana, peci hitam, dan senyum yang membuat segalanya terasa nyata. Matanya menemukanku begitu aku keluar. Pandangan itu begitu penuh arti, seperti ia sedang melihat wanita yang selama ini ia impikan, akhirnya datang. Langkah demi langkah, aku mendekatinya. Setiap gerakan terasa lambat, tapi pasti, seperti ombak yang perlahan naik ke daratan, membawa sesuatu yang penting. Kami duduk bersebelahan. Ustadz membuka pembacaan surat-surat pendek dari Al-Quran. Lalu, saat yang ditunggu tiba. Apakah engkau, Raka, bersedia menerima Maya sebagai istri, dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, sampai maut memisahkanmu? Raka menjawab tanpa ragu. Saya bersedia. Dan kemudian, giliranku. Apakah engkau, Maya, bersedia menerima Raka sebagai suami? Dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, sampai maut memisahkanmu? Aku menatap matanya, menatap hatinya, menatap semua kesetiaan,
yang telah ia tunjukkan selama ini. Saya bersedia. Ucapan itu terasa seperti melepaskan beban yang selama ini kupikul. Bukan penyesalan, bukan juga penghapusan masa lalu. Ini adalah penerimaan bahwa hidup harus terus berjalan, bahwa cinta bisa lahir dari duka, bahwa kita boleh bahagia, meskipun tidak sempurna. Tepuk tangan riuh membahana. Anak-anakku berlarian sambil tertawa. Burung camar terbang rendah di atas rumah, seolah-olah ikut merayakan momen ini. Raka menggenggam tanganku erat. Tidak berkata apa-apa, hanya menatapku dengan pandangan yang penuh makna. Aku mencintaimu, bisiknya pelan. Aku tersenyum. Aku juga mencintaimu. Dan di bawah langit biru yang luas, di atas tanah yang sama tempat duka pernah menyentuhku, aku akhirnya menemukan kebahagiaan yang tumbuh dari ketulusan. Hari ini, aku duduk di beranda toko, yang kini menjadi minimarket, kecil, dengan secangkir teh hangat di tangan dan angin laut yang bertiup lembut menyapu wajahku. Di seberang sana, Raka sedang membantu seorang ibu memilih susu untuk anaknya. Ia tersenyum seperti biasa, senyum yang selalu membuat hatiku tenang. Anak-anakku sedang bermain di halaman belakang, tertawa riang bersama teman-temannya. Suaranya mengisi rumah kami dengan kehidupan. Rumah yang dulu terasa sunyi, kini penuh dengan canda dan cerita baru. Aku menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding toko. Foto itu tidak mewah, tapi begitu bermakna. Kebaya putihku, beskap Raka, senyuman yang tulus dari orang-orang yang hadir. Semua terasa sempurna dalam kesederhanaan, dan aku tersenyum sendiri saat menyadari satu hal. Aku bahagia. Bukan bahagia yang datang tiba-tiba, bukan juga bahagia yang lahir tanpa luka. Ini adalah bahagia yang dibangun dari waktu, dari kesabaran, dari doa-doa yang tak pernah berhenti. Raka bukan pengganti suamiku, aku pun bukan pelipur lara bagi dirinya. Kami adalah dua jiwa yang bertemu, di tengah badai, saling menopang, saling percaya, hingga akhirnya menemukan ketenangan bersama. Ia tidak pernah mencoba menghapus kenangan masa laluku, ia hanya memberiku ruang untuk tetap mengingat, sambil perlahan-lahan membuka hati untuk hidup lagi. Kami tidak pernah melupakan siapa kami sebelum bertemu. Aku adalah seorang janda yang pernah merasakan kesepian. Ia adalah pemuda yang pernah merantau jauh, mencari makna hidup di negeri asing. Tapi kami adalah sepasang suami istri yang berusaha menjalani hari dengan penuh syukur. Toko kami berkembang perlahan, anak-anak semakin besar, dan mulai memiliki dunia mereka sendiri. Raka masih sering bercerita tentang tempat-tempat yang pernah ia kunjungi. Tapi kali ini, ia tidak ingin pergi lagi, katanya. Rumahnya sudah di sini, di sampingku. Pagi-pagi buta, ia masih suka duduk di bangku kayu depan toko, menikmati kopi hitamnya, sebelum membuka usaha. Dan aku akan datang, membawakan roti panggang atau pisang goreng hangat. Kamu gak perlu repot-repot, katanya setiap kali aku datang. Aku suka repot sama kamu, jawabku sambil tersenyum. Kami tertawa pelan, seperti pasangan tua yang sudah saling mengenal selama puluhan tahun. Matahari mulai naik. Langit berubah menjadi biru cerah. Ombak masih terus bergulung di kejauhan. Seperti pengingat bahwa hidup ini terus bergerak. Seperti gema yang tidak pernah berhenti don di tengah gema ombak itu. Aku menemukan cinta yang baru. Cinta yang tidak sempurna, tapi nyata. Cinta yang tidak pernah direncanakan, tapi tumbuh karena waktu, ketulusan, dan saling percaya. Aku menoleh pada Raka yang sedang membersihkan etalase. Hatiku hengget. Ya, inilah bahagia. Sederhana, nyata, dan milik kami.